record. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel bersama saya Rani Purnamasari, guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya di sini akan menguraikan soal atau bagaimana konsep tentang permaculture. Permaculture ini merupakan suatu konsep yang care dengan bumi, care dengan people, care to all of humanity yang ada di bumi ini. Jadi sesungguhnya permaculture ini adalah desain arsitektur berkelanjutan yang mengutamakan bumi, kemudian keamanan manusia dan keamanan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nah, sebelum saya melanjutkan video pembelajaran kali ini, semoga video ini bermanfaat bagi nusa bangsa di Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, video ini ditunjukkan untuk para guru yang berjurusan di ATPH ya, agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Kemudian juga para murid, tentunya khususnya murid SMK untuk menambah pengetahuan. Selamat menyaksikan, stay healthy, stay positif, dan saya ucapkan salam silaturahmi dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang subscribe channel saya mendapatkan rezeki yang melimpah daripada hari ini. Oke, salam silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang the permaculture design process. Desain proses ini terdiri dari patterns, principle, and practice. Jadi, desain permaculture adalah desain berkelanjutan yang mengutamakan peduli bumi, peduli manusia, dan peduli lingkungan mikroorganisme yang ada di bumi ini. Nah, ini kita akan membahas tentang permaculture. Sebelumnya kita ke bawah ya. Resource degradation. Jadi ada beberapa data dari Three Ecological Point Print skenario tahun 1961 sampai dengan 2100 ya, zaman dulu. Jadi zaman dulu itu number of land earth. Jadi earth ini semakin tahun semakin meningkat ya, tentang kekurangan ekologi ini ya. Jadi semakin tahun ini semakin meningkat dan mengurangi sistem ekologi yang ada di bumi. Kemudian fact and figure, kenapa sih didirikan permaculture? Yang pertama, 1,2 triliun dari air dari industri yang membahayakan untuk bumi ini dari tahun ke tahun ya. Ini data dari USE. Kemudian 73 type of pestisida. Jadi adanya 73% yang menggunakan pestisida secara berlebihan sehingga bumi ini menjadi keras ya, tanah itu. Kemudian 40% dari of American rivers and 40% of American lakes are to pollution for fishing, swimming, or aquatic life. Jadi di sungai maupun di danau ini polusi sudah banyak ya, baik itu yang memancing, kemudian yang berenang atau olahraga lainnya itu, olahraga lainnya. Jadi sudah tidak aman ya untuk swimming or fishing. Jadi ini benar-benar bumi ini semakin menurun ya kapasitas untuk menampung polusi di dunia ini. Kemudian 2,1 million pounds of plastic pollution. Jadi plastik itu 2,1 million per tahun, every hours, bukan per tahun tapi per jam ya. Jadi 2,1 miliar, gila nggak kebayang ya itu banyaknya ini polusi plastik di dunia ini sesuai dengan dataan dari USE. Kemudian the USE release 1/4 of the world carbon dioxide emission. Jadi karbon dioksida juga ini semakin meningkat ya, dan sesuai dataan USE. Kemudian 38 miliar loh, 38 miliar acres of forest are destroyed every year worldwide. Jadi 30 miliar kehilangan hutan di dunia ini ya, akibat dari
polusi-polusi yang sudah saya tadi sebutkan di atas. Kemudian yang terakhir, Corfland worldwide is sinking 37.000 square mile a year due to soil erosion. Jadi erosi ini semakin meningkat sehingga jumlahnya jadi 31 ya. Jadi jumlahnya 37. Jadi menurut saya ini sangat berbahaya sekali. Ini dataan dari dunia ya USA, dan di Indonesia sendiri ini sedang terjadi fake and figure didirikannya permaculture. Nah, permaculture. Alasan kita mendirikan permaculture ini, permanent agriculture or permanent culture, is the conscious design and maintenance of agriculture, productive system, sustainable human settlement. Design is its prime focus, where the concept string the disciplines into a web of operation and productive development. Originally, jadi mungkin saya akan sedikit menerjemahkan. Jadi permaculture di sini adalah membuat suatu konsep pertanian yang mengutamakan sistem berkelanjutan, mengutamakan bumi, mengutamakan manusia, dan mengutamakan alam, sehingga produktivitas dan produksi meningkat, tidak mencemarkan atau tidak mengorbankan tanah maupun bumi ya. Di sini menggunakan energi solid state food and resource security. Darren J. Doherty. Jadi desain ini dibuat oleh suatu Darren J. Doherty untuk menciptakan suatu lingkungan yang berkelanjutan ya. Jadi kita membuat desain arsitektur berkelanjutan yang mengutamakan manusia, yang mengutamakan bumi, mohon maaf, yang pertama, yang kedua manusia, dan yang ketiga mikroorganisme yang ada di lingkungan dunia ini. Jadi kenapa sih permakultur didirikan ya? Itu adalah alasannya ya, sudah terjadi polutan. Nah, ethics of permaculture, care of the earth. Jadi the primary ethnic, the earth is the primary client. Jadi bumi itu adalah peduli bumi yang pertama, peduli bumi dan sangat berkelanjutan ya untuk bumi ini untuk dijaga terus menerus. Kemudian care of the people. Jadi care of ourselves. If we can provide for our own basic need, then we can care of for the earth. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu dari bumi, maka kita juga harus mengutamakan bumi itu tetap terjaga. Return or survival, contribute time, money, energy to achieve ethnic. Jadi selain peduli people atau manusia, kita juga berkelanjutan dan saling menjaga, manusia menjaga bumi dan alam juga saling feedbacknya ke bumi hingga tidak ada kerusakan lagi hutan ataupun emergensinya karbon dioksida di bumi ya, tidak, karena emergensinya polusi emergensi karbon dioksida, sehingga kita harus menggunakan contribute time money. Jadi money ini terjaga ya, kita harus kontribusi tentang energi, kemudian saling menjaga satu sama lain ya untuk bumi kita. Kemudian inilah contohnya oil is fine resort. Ini menggunakan coal, natural gas, and uranium ya. Kita juga tetap masih menjaga hal itu dengan desain arsitektur berkelanjutan. Oke, ini mungkin gambarnya ya. Ini sedikit gambar tentang landscape dari pinggir untuk desain pertanian berkelanjutan. Nah, ini ya mungkin ekologi company, people, kemudian sektor analisis, PowerPoint to 1, PowerPoint to 0 ya, sustainable. Nah, ini mungkin kita the permaculture scale of perma. Jadi apa sih yang dijaga oleh permaculture ini, sehingga tadi dijelaskan peduli bumi, peduli manusia, kemudian peduli mikroorganisme yang ada di dunia ini. Yang pertama klimat, kita menjaga, maksud saya mohon maaf, jadi permaculture ini menjaga iklim, kemudian menjaga air,
untuk tetap bersih, menjaga akses dan sirkulasi tetap indah, tetap sesuai dengan fungsinya, menjaga mikroklimat, vegetable and wildlife. Jadi vegetable and wildlife ini makanan yang sangat aman untuk tubuh kita. Building and infrastructure, jadi membangun suatu arsitektur yang berkelanjutan. Zone of USE, kemudian soil fertilizer and management, jadi memanajemen minyak, kemudian akses estetik, jadi yang terakhir adalah keindahan. Nah jadi ini adalah untuk poin-poin dari permaculture itu. Yang pertama iklim, yang kedua menjaga bumi, yang ketiga menjaga air untuk tetap bersih, yang keempat untuk menjaga sirkulasi udara untuk tetap ramah, untuk tetap indah, dan untuk tetap sehat untuk dihirup oleh manusia baik hewan ataupun mikroorganisme lainnya. Kemudian kita vegetable wildlife ini menjaga bumi dan apa yang kita tanam ini aman untuk dikonsumsi ya. Kemudian building and infrastruktur, kita membangun infrastruktur tanpa menyakiti, tanpa mengorbankan bumi, sehingga bumi tetap aman karena kita mempunyai beberapa lahan untuk hutan ya, tidak dihabiskan terus-menerus untuk bangunan. Kemudian fertilizer and management, dan yang kemudian adalah keindahan ya, artinya setelah pembangunan fertilizer artinya keindahan, karena alam itu sungguh indah ketika tertata rapi dan tidak ada yang dirusak. Oke, kemudian swale holding water on the landscape. Jadi, nah ini mungkin contohnya salah satu untuk pembangunan permaculture karena arsitektur berkelanjutan. Jika hutan ini mati, si hutan ini ditebang, semua ini mikroorganisme ditebang, mungkin tidak akan ada air ya di sini, sehingga semua akan terkorbankan, baik itu hewan yang ada hidup di hutan ini ataupun manusia ya, karena semakin gersang ini hutan ketika kita tidak menumbuhkan arsitektur berkelanjutan. Nah ini juga slowing down the movement of water, guarding against drought condition, maintaining the hydrological cycle below ground. Jadi ketika sudah bangun permaculture mungkin seperti ini, akan indah, air sesuai dengan air, tidak akan pernah banjir ketika hujan itu lebat, baik itu kapasitas hujan dengan durasi yang besar tidak akan hujan karena kita masih merawat pohon-pohon ya, jadi tidak ada longsor, gunung masih dijaga, alam masih dijaga. Untuk pendirian permaculture ya, untuk materi ini sangat bermanfaat ya bagi generasi muda, khususnya generasi muda untuk memanfaatkan sosial media untuk mencari informasi. Ini mungkin salah satu gunung yang sudah gersang ya, series of photo in China reclamation project. Jadi di Cina itu ada salah satu foto yang merusak lingkungan alam. Contohnya ini gunung gundul semuanya ya, digunakan untuk suatu project apa ya, saya gak ngerti. Jadi mengubah ini apa, klimat, mengubah musim. Jadi musim selalu panas di dunia ini karena ini ya banyak hutan yang digunduli. Kemudian ini adalah hijau ya. Nah ini mungkin saya selalu suka dengan gunung yang masih terjaga, bukit-bukit yang masih hijau, air danau yang indah dan jernih. Ini belum tercemari oleh polusi. Ini sungguh luar biasa ya, nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nah ini ketika gunung sudah dirusak oleh manusia, gersang semuanya ya, tidak ada air, tidak ada pohon, sehingga semua mikroorganisme mati. Nah ini mungkin manusia untuk mencoba berusaha bagaimana agar gunung kembali seperti dahulu. Nah ini ditanami ya, mungkin yang kalau di lereng-lereng gunung ditanami oleh pohon, kemudian di bawah-bawahnya di bukitnya mungkin ditanami oleh tanaman pertanian. Nah ini aduh gersang sekali ya. Ini juga sama. Nah ini mungkin arsitektur berkelanjutan. Di sini ada di sini ada tanaman palawija, jagung, kemudian di sini ada padi, di sini ada juga padi, bukit yang sangat luas, di sini ada pepohonannya. Jadi kita saling menguntungkan ya, dan tidak ada merugikan. Nah, typical water cycle in undevelopment area. Jadi evaporasi, natural ground cover, run up. Jadi masih menjaga ya ketika kita mengutamakan permaculture. Ada pohon yang yang bisa menjaga air dan menjaga tanah tidak longsor ya. Kemudian infiltration, jadi banyak akar yang
yang menjalar ke bawah tanah, kemudian tanah juga masih banyak akar yang sehingga tanaman ini tumbuh, kemudian di bawahnya juga banyak mikroorganisme. Ya begini ya, 75% improve cover tuh masih. Kalau kita di sini ada tanamannya, ada air yang baik, kemudian di sini ada bangunan, ini subhanallah ya, arsitektur berkelanjutan sekali. Nah ini beberapa pencetus yang Bill Mollison, co-founder yang bukan pencetus, ini founder di permaculture yang ada di USI ya. David Holmgren, CEO founder. Jadi banyak sekali ya yang jadi founder atau pendiri permaculture di beberapa daerah. David Holmgren ya, banyak sekali. Mungkin ini untuk Indonesia, ayo kita menjadi sustainable living atau pertanian berkelanjutan yang menguntungkan, yang menjaga bumi, menjaga alam, mencintai manusia dan mencintai mikroorganisme ya. Ini sangat subhanallah sekali. Ini di luar negeri ya, di luar negeri juga udah menggunakan metode arsitektur berkelanjutan. Sangat indah sekali ya. Saya ini sengaja search menggunakan gambar ini agar ini sebenarnya sederhana, bisa dilakukan di lahan yang sedikit ya. Tuh lihat ini contohnya, ada ikan di sini, kemudian ada chicken tractor. Chicken tractor ini bisa dipindah. Ketika chicken tractor ini dipindah, maka pupuk yang tadi dari ayam tadi bisa digunakan untuk pupuk alami ya, bisa menanam. Kita tidak usah menggunakan pupuk kimia ya, karena berbahaya sekali untuk tanah. Tanah ini bisa menjadi erosi. Kalau gini kita jadi organik semuanya ya, aman untuk bumi, aman untuk manusia ya, kita mencintai alam. Tuh indah ya kelihatannya. Subhanallah sekali, ada bebek juga, ada ayam di sini bermain-main, dan terakhir airnya sangat jernih sekali, subhanallah ya. Oke, mungkin sampai sini dulu saya menjelaskan tentang arsitektur berkelanjutan, pertanian berkelanjutan. Semoga pemuda-pemudi khususnya siswa SMK, mari kita bersatu untuk membangun Indonesia menjadi sustainable atau pertanian berkelanjutan atau dengan sistem permaculture. Demikian, stay healthy, stay positif. Salam silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.